Haleluya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sangat mengucap syukur kita kepada Tuhan, karena ucapan syukur yang tidak boleh tidak kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Karena ucapan syukurlah yang membuat kita bisa bersatu dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Tentu kita berterima kasih kepada Tuhan, karena sampai hari ini kita masih boleh ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan semata-mata. Apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini menjelang siang, ibadah kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 April tahun 2024, itu semata-mata hanya ditujukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, bukan untuk menyenangkan hati kita manusia, bukan karena kita tidak ada kerjaan, bukan karena kita orang Kristen, tetapi benar-benar karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kalau minggu yang lalu saya bicara tentang kesabaran Tuhan, hari ini saya akan bicara tentang hidup bersatu dengan Tuhan. Saya akan ambil ayat firman Tuhan yang menjadi ayat pokok kita pada hari ini, yaitu dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 7. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan untuk kita semua ya saudara-saudaraku. Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul di sana, panggilan untuk ikut menderita. Mulai dari ayat pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya karena itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, perhatikan ini ayat ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada siapa, saudaraku? Kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat 7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Katakan amin. Saudara, pagi tadi saya yang selalu suka mendapatkan kiriman renungan-renungan firman Tuhan, saya merasa surprise saudara-saudaraku, karena disinggung tentang menjadi prajurit yang baik. Tadi saya katakan kepada Ibu Gembala, ini renungan yang saya terima pada hari ini sama persis, hampir sama dengan khotbah yang saya sampaikan pada hari ini. Dan saya merasa itu semacam peneguhan Tuhan. Saudara, hari ini tema khotbahnya berjudul Hidup Bersatu dengan Tuhan. Nah, saudara, kita akan lihat ya, karena surat Paulus ini kepada Timotius ini luar biasa sebagai satu motivasi kepada Timotius. Saya pernah sampaikan ini juga di ayat pertama, khususnya ada kata jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Mungkin sebagai pembukaan saya mau katakan begini saudara-saudara, bahwa kita tidak berdaya dalam hidup ini kalau tidak ada kasih karunia Tuhan. Amin. Kita boleh punya apapun yang diberikan oleh Tuhan, ya, kita upayakan sesuatu, tapi kalau tidak ada kasih karunia di dalamnya, menurut saya hal itu menjadi sia-sia. Saya pernah katakan, kasih karunia Tuhan itu sesuatu yang sangat penting, saudara-saudara. Kita tidak bisa hidup di luar kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa hidup di luar anugerah Tuhan. Amin. Di luar Tuhan, kita tidak berdaya. Nah, puji Tuhan, ada pesan yang sangat kuat kepada Timotius yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudara, sebagai anak muda, ya, sebagai apa sekarang istilah anak muda sekarang ini? Sebagai anak muda, ya, Timotius terus diingatkan oleh Paulus, ya, sebagai kaula muda orang bilang, ya, sebagai generasi muda, dan saya percaya firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, akan tetap memberkati hidup kita.
Ada motivasi yang kuat yang tadi saya bilang di sini, agar kita kuat oleh kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, yang akan saya sorot pada hari ini, firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya akan menyorot kepada ada 3 profesi yang dijadikan acuan atau contoh oleh Paulus untuk memotivasi Timotius. Ya, ada 3 profesi yang dijadikan contoh atau acuan oleh Paulus untuk memotivasi Timotius. Dan saya percaya dari setiap profesi ini ada renungan yang bisa menjadi satu rema, satu kekuatan kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Saudara setuju? Haleluya. Amin, saudara. 3 profesi itu tentu adalah prajurit yang pertama tadi, kemudian olahragawan atau seorang atlet, dan seorang petani, saudara-saudaraku ya. Jadi kita lihat ya, 3 profesi ini memiliki satu karakteristik masing-masing, saudara-saudara. Dimanapun mereka berjuang, kalau seorang prajurit tentu di medan pertempuran ya saudaraku. Kalau seorang olahragawan di gelanggang olahraga, dan kalau petani ya tentu di ladangnya, di kebunnya atau di sawahnya ya. Tapi yang menarik adalah setiap profesi-profesi ini ada semacam satu rujukan rohani yang sangat kuat yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan lihat satu persatu, saudara-saudara ya. Yang pertama, saudara, ayat keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya tentu harus baca dulu ayat 3-nya ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, jadi prajurit yang baik itu dia harus taat, patuh kepada komandannya. Nah, saudara perhatikan, prajurit itu catatan yang pertama untuk sebagai perenungan, prajurit yang tidak memusingkan dirinya. Bisa dicatat. Yang pertama, apa yang bisa kita renungkan pagi hari ini supaya hidup kita bisa bersatu dengan Tuhan? Yang pertama, berdasarkan ayat keempat ini, yang pertama, prajurit yang tidak memusingkan dirinya. Artinya apa, saudaraku? Artinya, hiduplah bersandar dan berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Hiduplah bersandar dan berharap kepada Tuhan. Saudara, dalam Yeremia pasal 17, dalam kitab Yeremia, saya ajak kita untuk melihat kitab Yeremia, saudara-saudaraku. Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat yang ke-7 bunyi firman Tuhan berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya cantumkan ini di buku khotbah saya, di catatan khotbah saya untuk seorang prajurit yang tidak memusingkan dirinya. Bahwa orang percaya hiduplah bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kalau prajurit yang baik, saudara-saudaraku, dia rela ikut menderita. Tadi renungan yang saya baca, saudara bisa saya bagikan kepada saudara. Prajurit itu, saudara-saudaraku ya, dia tidak bisa seenaknya untuk pulang kembali ke rumahnya. Apalagi kalau ada di masa peperangan. Bisa dikatakan hidupnya sudah terpisah dengan anggota keluarganya. Dan punya konsekuensinya apa, saudara? Risiko besar. Dia bisa mati dalam pertempuran. Saudara, kita ini adalah juga prajuritnya Tuhan. Kalau prajurit itu mengabdi kepada kerajaan atau mengabdi kepada negara, kita pun sebagai prajurit Kristus mengabdi kepada Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang mengabdi kepada Tuhan, maka hidup kita harus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Amin. Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia sudah tidak ada, bisa dikatakan saudara-saudaraku, prajurit ini, dia sudah tidak punya, ya, dalam tanda kutip ya, sudah tidak ada tanggung jawab lagi dengan keluarganya. Tanggung jawabnya sekarang kepada komandannya.
Di ayat keempat dikatakan, dia berjuang, dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, saudaraku. Bayangkan, dengan soal-soal penghidupan. Tentu di sana ada apa? Anggota keluarga, ya, tanggung jawab dia kepada keluarga. Tapi di sini karena dia tidak memusingkan dirinya. Kenapa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin, saudaraku. Saudara, saya ingat Tuhan, saya tidak ada dalam buku catatan khotbah saya, tapi saya ingat Tuhan Yesus pernah bilang begini, engkau harus mengabdi hanya kepada siapa? Mengabdilah kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, saudara-saudara. Khotbah Yesus di bukit itu. Jadi Paulus mengajar kepada Timotius bahwa kalau engkau tidak memusingkan kehidupanmu seperti seorang prajurit, itulah salah satu cara bagimu untuk berkenan kepada komandanmu, yang dalam hal ini tentu adalah Tuhan. Amin. Sehingga Paulus bilang di ayat sebelumnya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara, tentu konteks pada masa itu prajurit itu ya, benar-benar dia menyerahkan total hidup. Bagaimana dengan kita sekarang? Sudahkah kita ada di posisi seperti seorang prajurit? Prajurit, saudaraku, bukan perwira loh. Prajurit itu benar-benar itu harus mengikuti apa kata komandan. Maju, maju. Tembak, tembak. Iya. Saudara, hidup kita sudah di tangan Tuhan. Kalau hidup kita ingin berkenan kepada Tuhan, maka saya mau katakan pada pagi hari ini bagi kita semua, hiduplah bersandar dan berharap kepada Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Tidak usah memusingkan lagi hal yang tidak terlalu penting, saudaraku. Sekarang bagaimana caranya kita? Yang penting bagaimana kita bisa berkenan kepadanya. Wow, sangat mendalam sekali ya nasihat ini. Ini yang memotivasi Paulus. Biarlah firman Tuhan untuk yang pertama ini, saudaraku, memotivasi kita. Kalau hidupmu sudah tidak lagi memusingkan hal lain, maka kita akan lihat cara Tuhan yang ajaib luar biasa. Ya tentu saudara harus bisa dapat memahami apa maksud saya. Tentu ada bagian-bagian kita yang harus kita kerjakan. Ya Bapak Ibu, ya kita tidak bisa santai-santai, tidak bisa bermalas-malas. Tentu ada hal yang harus kita kerjakan, kita upayakan. Tapi tetap kita harus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Yang penting bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kita akan lihat profesi yang kedua. Ya, profesi yang kedua. Kita masuk yang kedua. Kalau yang pertama tadi ya, prajurit yang tidak memusingkan dirinya, ada catatan di sana bahwa hiduplah bersandar dan berharap kepada Tuhan, serta yang penting bagaimana kita bisa berkenan kepadanya. Yang kedua, saudaraku, ayat 5 kita baca, saya baca untuk kita semua. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Perhatikan, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Kalau boleh saya tambahkan di sini, bukan bermaksud menghilangkan artinya, dapat memperoleh mahkota atau medali emas tentu di sini, saudaraku ya. Apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Catat ini, saudaraku. Yang kedua, olahragawan yang menurut peraturan olahraga. Apa maksudnya, saudaraku? Kalau yang pertama tadi, prajurit yang tidak memusingkan dirinya, hiduplah bersandar dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua, hiduplah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Katakan amin. Hiduplah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudara, ada peraturan dalam setiap pertandingan olahraga. Ada rule-nya, ada aturan-aturan yang harus dituruti. Dan seorang atlet, menurut ayat firman Tuhan ini, kalau dia ingin memperoleh mahkota sebagai juara, ia harus bertanding menurut peraturan olahraga. Artinya dia harus dengar-dengaran
fair, kalau bahasa sekarang tuh fair play, saudara-saudaraku. Sportif, jujur. Yang penting adalah hiduplah dengan akan firman Tuhan. Saya tambahkan di sini, taat dan setia. Kalau tadi kan yang penting, kalau yang prajurit tadi yang penting bagaimana dia bisa berkenan kepada Tuhan. Kalau sekarang taat dan setia. Nah, perhatikan, saya tambahkan untuk yang kedua ini dalam kitab Mazmur, saudara-saudaraku. Mari kita buka Mazmur pasal yang pertama. Bapak Ibu pasti sudah hafal semua ayat firman Tuhan ini untuk melengkapi tentang olahragawan yang menurut peraturan olahragawan. Mazmur 1. Perhatikan ayat pertama dan kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia kata. Tetapi apa saudaraku, yang kesukaannya apa? Ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bisa dikatakan amin, saudara-saudaraku. Yang merenungkan Taurat firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau saya juga boleh tambahkan, saudara, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97 bunyi firman Tuhan begini. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, dengan kata lain, kalau engkau ingin berbahagia, kalau engkau rindu hidupmu mendapat kebahagiaan, maka kita harus punya kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Saudara, yang kedua, kalau olahragawan yang menurut peraturan-peraturan olahraga dapat punya peluang meraih gelar mahkota juara atau dapat meraih medali emas, maka dia harus ikut peraturan olahraga yang sudah ditetapkan oleh setiap panitia atau setiap orang yang berkepentingan, orang yang mengurus olahraga itu, saudara-saudara. Kalau orang-orang Yunani pada masa lampau itu ya, karena ini kan Paulus singgung soal olahragawan. Biasanya yang masih disinggung itu soal atletik dan tinju, saudaraku. Nah, itu olahraga sudah sejak zaman dulu sudah ada. Apalagi atletik, ya. Ada nomor lari, nomor lempar, nomor lompat, ya. Ada lari jarak pendek, jarak menengah, ada lari jarak jauh atau maraton. Lari juga ada lari yang estafet, ya kan? Ada peraturan-peraturannya. Saudara perhatikan. Kalau mereka melanggar, kena diskualifikasi, gagal, nggak berhasil. Itu kalau mereka ikuti peraturan, menurut saya pun belum tentu juga bisa mereka juara. Yang paling pokok di sini adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan adalah hidup dengan dengaran akan firman Tuhan, taat dan setia. Haleluya, saudaraku. Olahraga terus dengan dengaran, saudaraku. Kalau dia tidak mengikuti peraturan orang, dia kena diskualifikasi. Selesai dia tidak mendapat hasil apapun. Percuma dia latihan lama. Percuma. Nah, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari punya kecintaan untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Ayo saudara-saudaraku, renungkan firman Tuhan. Saudara punya kecintaan untuk membaca. Saya setiap pagi, setiap hari saya usahakan, dan saya sudah semacam punya tanggung jawab, bukan sekedar kewajiban, untuk memforward atau meneruskan setiap renungan yang saya terima kepada orang-orang yang sudah memang Tuhan tahu di hati saya. Ya, dan saya bagikan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Dan saya juga dapat firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan lah kuatkan dalam hidup kita. Tadi kita nyanyi lagu apa, Ibu Gembala? Firman-Mu berkata kau besertaku, ya kan? Firman Tuhan adalah Yesus sendiri akan beserta kita kalau kita mau rajin. Nah, kita akan mengalami kemenangan.
memperoleh mahkota. Kita rindu memperoleh mahkota abadi, bukan? Yang diberikan oleh Tuhan kalau kita mengikuti jalan Tuhan, mengikuti maunya Tuhan, merenungkan firman Tuhan, taat dan setia. Jadi yang kedua, olahragawan yang menuruti peraturan olahraga. Yang ketiga, profesi yang ketiga, kita lihat, kita kembali kepada ayat pokok kita. Saya baca ayat ke-6. Ayat ke-6, saudara-saudaraku. Saudara, saya percaya Paulus menulis ini dalam konteks pada masa lalu itu melihat setiap profesi yang ada untuk jadikan semacam rujukan kepada Timotius, sehingga Timotius termotivasi, ya kan? Yang ketiga, ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Katakan amin. Yang ketiga, saudaraku, petani yang bekerja keras. Yang pertama, prajurit yang tidak memusingkan dirinya. Yang kedua, olahragawan yang menuruti peraturan olahraga. Yang ketiga, petani yang bekerja keras. Nah, saudaraku, saya ingat dengan tema ayat firman Tuhan, tema gereja kita pada tahun ini. Dan ini saya akan lengkapi bagian ketiga ini di Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Yang adalah juga tema gereja kita pada tahun ini, saudara. Roma pasal 12 ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Saudara, petani yang bekerja keras artinya hiduplah dengan setia melayani Tuhan. Amin. Kalau kita setia melayani Tuhan. Saudara, saya lanjutkan. Hiduplah dengan setia melayani Tuhan. Ada upah dan mahkota. Katakan amin. Paulus katakan, petani yang bekerja keras, dia harus pertama menikmati hasil usahanya. Saudara-saudara pernah suka dengar kalimat begini ya? Hasil tidak pernah mengkhianati usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Pernah dengar kalimat begitu ya? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ini luar biasa. Jadi saudaraku, kalau petani bisa bekerja keras, kita pun hidup setia melayani Tuhan. Amin. Saya ingat tema gereja kita, setia melayani Tuhan, rajin melayani Tuhan. Jangan kendor, biar roh kita menyala-nyala. Bukan soal banyak atau sedikit kita beribadah, saudara. Bagaimana kita rindu untuk melaksanakan terbaik buat kita. Saya katakan sama Ibu Mela, kita ini pelayan Tuhan, ya. Kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kecuali memang kalau kita sudah sakit berat, atau memang kita sudah tidak bisa lagi atau kita memang sudah tidak lagi ada nafas. Haleluya, saudara. Kita upayakan, amin. Sesibuk apapun kita upayakan. Saya bersihkan tempat ini, tempat ibadah ini, saya siapkan. Bukan untuk diri saya, tapi untuk Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi yang ketiga, petani yang bekerja keras, hiduplah dengan setia melayani Tuhan, ada upah dan mahkota. Jadilah kuat di dalam Tuhan, ya saudaraku. Kalau kita kuat dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia bersama dengan Tuhan. Biarlah renungan pada hari ini membuat kita hidup bersatu dengan Tuhan. 3 profesi ini, prajurit yang tidak memusingkan dirinya, olahragawan yang menuruti peraturan olahraga, dan petani yang bekerja keras, menjadi semacam satu motivasi bagi kita untuk kita hidup mau bersatu dengan Tuhan. Kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, kita dengar-dengar akan firman Tuhan, dan kita setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan.
Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu,